Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sudah 5 tahun lamanya, Iqbal mengadu nasib di luar negeri. Terpisah dari keluarga yang sangat ia cintai, demi masa depan yang lebih baik. Setiap hari, ia bekerja keras di tanah orang, berharap bisa mengumpulkan uang untuk membangun rumah impian bagi istrinya, Mira, dan kedua anaknya, Fadli dan Nisa. Setiap malam, Iqbal menatap layar ponselnya yang redup, menggenggam erat foto keluarganya yang selalu menemani hari-harinya. Meskipun hidupnya berat, Iqbal selalu merasa puas saat mendengar suara Mira di telepon, walaupun hanya sesekali. Ia tahu istrinya pasti merasa kesepian, tetapi setiap percakapan singkat itu membuatnya merasa lebih dekat, seakan bisa merasakan sentuhan tangan lembut Mira di pipinya. Namun, semakin lama, pesan-pesan dari Mira semakin jarang. Mulanya, dia mengira itu karena kesibukan rumah tangga atau sekolah anak-anak, tapi semakin lama, ia merasa ada yang berbeda. Pagi itu, saat ia menunggu kabar dari Mira, Iqbal merasa gelisah. Tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan telepon yang ia hubungi selalu tidak terjawab. Sesuatu dalam hatinya mulai merasa ada yang hilang. Di luar jendela kamarnya, hujan turun dengan deras. Iqbal merasakan sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Ia memutuskan untuk menelepon lagi. Kali ini suara Mira terdengar di ujung sana. Tapi, bukan suara hangat yang biasa ia dengar, melainkan suara dingin yang terasa jauh. "Iqbal, ada yang harus kita bicarakan," kata Mira pelan. Hati Iqbal berdebar. Ada apa? Kenapa nada suara Mira terasa begitu berbeda? Ada apa? Mira? Aku sudah lama ingin pulang. Aku rindu sekali, kata Iqbal dengan suara serak, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Tapi Mira hanya terdiam beberapa detik, lalu akhirnya berkata, "Kamu harus tahu, Iqbal, kita sudah jauh, sangat jauh." Iqbal terdiam mendengar kata-kata Mira. Suara istrinya itu seolah menusuk hatinya dengan tajam. Ada jarak yang begitu besar antara mereka. Sebuah jurang yang perlahan terbentuk tanpa disadari. "Apa maksudmu, Mira? Apa yang terjadi?" tanya Iqbal dengan suara bergetar, berusaha memahami, meski hatinya sudah penuh kecemasan. Mira menghela napas panjang, kemudian melanjutkan, "Iqbal, aku tidak bisa terus begini. Anak-anak juga merasakan hal yang sama. Fadli sudah tumbuh menjadi remaja, dan Nisa, dia sudah semakin besar. Mereka membutuhkan kamu di sini. Tapi kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu jauh dari kami. Aku merasa seperti menjalani hidup sendiri, tanpa dukunganmu. Kamu berubah, Iqbal. Aku merasa seolah-olah kita sudah tidak lagi saling mengenal." Iqbal terdiam, hatinya terasa sesak. Ia tahu bahwa sudah terlalu lama ia mengabaikan keluarga demi bekerja keras. Setiap kali Mira mengingatkan dirinya tentang kebutuhan keluarga, Iqbal selalu memberikan janji-janji manis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun kenyataan berkata lain. Dia terlalu sibuk mengejar impian yang semakin jauh dari genggamannya. Tapi mendengar Mira berkata begitu, hatinya terasa hancur. Istrinya yang dulu penuh senyum dan semangat kini terdengar lelah, hampir patah. "Mira, aku minta maaf. Aku tahu aku telah banyak melupakanmu. Aku sangat rindu. Aku ingin pulang. Tapi, aku butuh waktu. Aku ingin memperbaiki semuanya," kata Iqbal dengan suara yang hampir tak terdengar. Di ujung telepon, Mira terisak pelan. "Sudah tidak ada waktu lagi, Iqbal. Kami sudah terlalu lama hidup tanpa kehadiranmu. Fadli dan Nisa sudah merasakan kekosongan ini. Dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Suara Mira terdengar pecah, seolah-olah setiap kata yang keluar darinya adalah sebuah doa yang tertahan. Iqbal merasa seluruh tubuhnya beku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini ia menganggap bahwa mengirimkan uang dan memenuhi kebutuhan materi adalah bentuk cinta yang cukup. Tetapi ia baru sadar bahwa ada hal yang lebih berharga dari sekadar uang dan rumah megah. Tuh, kehadiran. Cinta yang terabaikan oleh jarak dan waktu. Jadi,
Kamu ingin aku kembali sekarang? Tanya Iqbal, suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu, jawab Mira pelan. Aku tidak tahu apakah semuanya masih bisa diperbaiki, Iqbal. Telepon itu berakhir tanpa kata penutupan. Iqbal menatap ponselnya yang mati, merasakan betapa hancurnya hatinya. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa rumah yang ia impikan untuk keluarganya bukan hanya sebuah bangunan, melainkan sebuah tempat yang penuh dengan cinta, kehangatan, dan kebersamaan. Dan kini, rumah itu telah hancur, hanya karena ia terlalu lama mengabaikannya. Iqbal menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Iqbal merasa seperti terperangkap dalam kebingungan yang tak berujung. Meski ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, pikirannya selalu terjaga pada Mira dan anak-anaknya. Setiap kali ia berjalan melewati pasar atau mendengar tawa anak-anak di tempat kerja, hatinya terasa semakin kosong. Seiring berjalannya waktu, kerinduan itu menjadi semakin berat, seperti sebuah beban yang semakin lama semakin tak tertahankan. Iqbal mencoba menghubungi Mira beberapa kali, tapi selalu gagal. Pesan-pesan yang ia kirim pun hanya terbaca tanpa balasan. Semakin lama, ia merasa semakin jauh dari mereka, semakin kecil kemungkinannya untuk memperbaiki semuanya. Entah apa yang terjadi dengan keluarga yang ia tinggalkan begitu lama. Namun, sebuah pesan singkat tiba di ponselnya suatu sore. Fadli sakit. Kami butuh kamu. Iqbal. Mungkin ini terakhir kalinya. Iqbal tak bisa lagi menahan tangisnya. Fadli, anak lelaki yang dulu ia ajari bermain bola dan mengajaknya berjalan-jalan di taman, kini sedang sakit parah. Ketakutan mulai menghantui dirinya. Ketakutan akan kehilangan waktu yang sudah terlalu lama ia sia-siakan. Tanpa pikir panjang, Iqbal memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia membeli tiket pesawat secepatnya, berharap masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Namun, ketika ia tiba di tanah air, sesuatu yang lebih mengerikan menantinya. Setibanya di rumah, ia langsung disambut oleh tetangga yang menyampaikan kabar yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Iqbal, maafkan kami. Mira dan anak-anak sudah pergi. Mira sudah pergi beberapa minggu yang lalu. Fadli sempat dirawat, tapi kondisinya makin parah. Nisa, dia sudah ada di panti asuhan. Iqbal merasa seakan dunia ini runtuh di hadapannya. Ia berlari ke rumahnya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tetapi ketika ia sampai, rumah itu kosong. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak. Tidak ada lagi senyuman Mira yang selalu menyambutnya di pintu. Semua yang ia impikan, semua yang ia perjuangkan selama ini, hilang begitu saja. Tangisannya pecah, dan kali ini ia tak bisa menahan sesak di dadanya. Semua yang ia tinggalkan begitu lama, kini tak lagi ada. Waktu telah mengambil semuanya, dan Iqbal hanya bisa berdiri terpaku, merasakan betapa perihnya kehilangan yang tak terbayangkan. Semua perjuangannya untuk pulang, untuk memberi kebahagiaan, malah berakhir dengan kehampaan yang tak tergantikan. Di ruang tamu yang sunyi, Iqbal menatap sebuah foto lama keluarga kecilnya. Tangannya gemetar saat ia menyentuhnya, berharap ada keajaiban, berharap Mira, Fadli, dan Nisa bisa kembali padanya. Namun kenyataannya begitu pahit. Ia terlambat. Semuanya terlambat. Setelah berhari-hari tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, Iqbal mulai berusaha menerima kenyataan. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa asing. Fadli dan Nisa tidak lagi berlarian ke sana kemari, dan Mira tidak lagi memasak di dapur sambil menyanyikan lagu-lagu kesukaannya. Semua kenangan itu menjadi bayang-bayang yang menghantuinya, seakan-akan semuanya terlalu jauh untuk dijangkau. Iqbal mengunjungi makam Mira, Fadli, dan Nisa, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Selama bertahun-tahun, ia selalu berpikir bahwa dirinya akan pulang tepat waktu. Tetapi kenyataannya, ia hanya bisa merasakan hampa. Tanpa mereka, hidupnya terasa tak berarti lagi. Malam itu, Iqbal duduk di depan makam mereka, menyaksikan langit malam yang penuh bintang. Angin malam berhembus pelan, mengusap wajahnya dengan dingin.
Sejenak, Iqbal merasa terhubung kembali dengan mereka, meskipun hanya dalam kenangan. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Mira yang tersenyum, Fadli yang berlari mengejar bola, dan Nisa yang duduk di pangkuannya, bercerita tentang segala hal. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku minta maaf sudah mengabaikan kalian. Aku terlalu sibuk mengejar mimpi, tanpa menyadari bahwa mimpi terbesar yang harus kupelihara adalah kalian. Aku terlambat. Mira, aku terlambat. Fadli, aku terlambat. Nisa." Air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu apakah mereka bisa mendengar kata-katanya di sana, di balik lapisan tanah yang memisahkan mereka. Namun yang ia tahu adalah bahwa penyesalan ini tak akan pernah bisa terhapuskan. Tidak ada waktu kedua, tidak ada kesempatan untuk mengulang semuanya. Namun di tengah kesedihannya, Iqbal menyadari satu hal. Mungkin mereka sudah pergi, tetapi cintanya untuk mereka tidak akan pernah pudar. Cinta itu akan hidup dalam setiap kenangan yang mereka tinggalkan, dalam setiap detik yang ia habiskan bersama mereka sebelum semuanya berakhir. Iqbal berjanji pada dirinya sendiri, meskipun ia tak bisa membawa mereka kembali, ia akan menjadi orang yang lebih baik, yang menghargai setiap detik yang diberikan, dan menjaga kenangan itu selamanya. Saat ia meninggalkan makam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa berusaha untuk hidup dengan penuh arti, menghargai orang-orang yang masih ada, dan belajar dari kesalahan yang pernah ia buat. Iqbal tahu bahwa meskipun rumah yang ia impikan tak pernah tiba, ia harus terus berjalan, karena hidup harus terus berlanjut. Pada akhirnya, rumah itu bukan hanya sebuah tempat fisik. Rumah sejati adalah tempat di mana cinta dan kenangan tetap hidup, bahkan setelah waktu dan jarak memisahkannya. Dan Iqbal tahu, meskipun tak pernah pulang ke rumah yang dulu ia impikan, cinta yang ia miliki untuk keluarganya akan selalu ada, selamanya.